Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pastinya sehat. Nah, hari ini Bunda akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tentang Hari Raya Idul Adha yang sudah kita laksanakan. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillah sudah kuucapkan, bila aku mulai kerjakan setiap amal perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Terima kasih. Hari ini Bunda akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tentang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Nah, kita ikuti ya cerita Bunda kali ini. Yuk. Ismail adalah anak yang sangat dinanti-nanti kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Setiap malam Ibrahim berdoa diberikan anak yang saleh. Ketika Ismail lahir, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya Siti Hajar meninggalkan Palestina. Mereka pergi menelusuri padang pasir yang gersang hingga tiba di lembah Tandus, lembah Bakah yang kini merupakan Makkah. Ibrahim lalu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman seadanya. Saat meninggalkan Hajar dan Ismail, Ibrahim dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Sepanjang perjalanan kembali ke Palestina, dia terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar dan Ismail pun tinggal berdua di padang pasir tersebut. Setelah berhari-hari, Siti Hajar kehabisan makanan dan air susunya mengering. Ismail pun menangis kehausan. Siti Hajar yang panik berlari ke sana kemari di antara Bukit Syafa dan Marwa, mencari air untuk putranya. Peristiwa ini kini dikenal dengan Sa'i dalam satu rukun Islam haji, ketika berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Syafa dan Marwa. Siti Hajar yang kelelahan pun kembali menuju Ismail. Ismail lalu menghentakkan kakinya dan muncullah air jernih dari kakinya tersebut. Hajar pun mengumpulkan air tersebut. Dia berkata, "Zamzami, Zamzami," atau berkumpullah. Kini sumur tersebut dikenal menjadi sumur Zam-Zam. Ismail pun meminum air tersebut dan tak lagi kehausan. Air tersebut menjadi sumber kehidupan orang yang banyak. Ismail tumbuh dewasa dan besar di Mekah dengan didikan Siti Hajar dan juga ayahnya yang kerap datang dari Palestina. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang disayangi. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka berpikirlah bagaimana pendapatmu," ucap Ibrahim kepada Ismail. Dengan berserah diri kepada Allah, tanpa ragu Ismail mengemukakan jawabannya. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," jawab Ismail. Ibrahim dan Ismail pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Sebelum menyembelih Ismail menyampaikan sejumlah permintaan kepada ayahnya. Ismail meminta untuk diikat dan ditali agar tidak meronta. Dia meminta pula agar pisau diasah dengan tajam agar tidak kesakitan.
Dua permintaan tersebut bertujuan agar Ibrahim tak bersedih hati saat penyembelihannya. Ismail juga meminta agar pakaian yang dikenakannya saat itu diberikan kepada ibundanya tercinta, Siti Hajar. Sebelum menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Setan berkata, "Wahai Ibrahim, dia anakmu yang kau tunggu-tunggu. Tegakah dirimu menyembelih anakmu?" Kemudian setan juga datang kepada Ismail dan setan berkata, "Wahai Ismail, ayahmu itu sungguh kejam karena mau menyembelihmu." Karena kedua orang tersebut, Ibrahim dan Ismail, adalah orang yang taat kepada Allah, maka setan pun kalah dengan mereka. Ibrahim pun mulai menyembelih Ismail dengan membaringkan anaknya. Namun pisau tajam itu tak mampu menyembelih Ismail dan yang berserah diri. Lalu Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing dengan perantara malaikat Jibril. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak ini dengan seekor sembelihan yang besar." Ibrahim menyembelih seekor kambing yang besar dan sehat, pengganti anaknya Ismail yang akan disembelih. Cerita tentang Nabi Ismail dan Ibrahimnya. Sekarang di balik cerita itu semua, kita sebagai manusia harus selalu ikhlas, terus berkorban harta dan memberikan harta kita kepada fakir miskin, yatim piatu. Jadi kan kita itu harus bersedekah, harus selalu sabar dan ikhlas ya. Anak-anakku, kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan udah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.